ini semua. Jangan katakan kenapa saya aja, ya buka dong, supaya ini jelas kasusnya. Itu aja mungkin. Bang, tadi setelah persidangan juga kita simpel kamu karena juga pihak warga DKI mungkin mengenai Kalau itu biasa lah, terdakwa kan biasa seksi kalau kayak gitu. Jadi tidak usah terlalu topik pembahasan. Kami ini sebagai lawyer daripada WC Prelis fokusnya adalah bagaimana mekanisme hukum dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Itu aja bagi Pak. Tadi juga sempat menyerang gitu Bapak Presiden. Oh ya, itu juga tadi kita lihat menurut presiden. Ya nggak apa-apa sih, itu kan hak untuk menyampaikan kepada presiden. Tapi kan sudah kami hadapi juga masalah komplain terhadap produknya Lavisa. Tadi kami ke Polda ya untuk adanya laporan 4 korban. Jadi kita juga hadapi yang seperti itu tidak apa-apa ya. Walaupun dia menyampaikan kepada presiden, kita akan sampaikan kita punya legalitas daripada Dr. Reza sama kliniknya sama produknya, kita sampaikan legalitasnya. Ya, jadi tidak masalah lah kalau disampaikan. Jadi sekarang Dr. Hadir Bang, persidangan hukum. Saat ini ada 2 persidangan yang terjadi saat ini. Adalah satu adalah menyangkut masalah investasi. Dan sampai saat ini belum diwajibkan dia hadir. Kecuali nanti hakim mediator yang menentukan. Pasti datang, kami pasti datang. Itu pertama ya. Kalau untuk khusus materi kami Dr. Reza. Kalau menyangkut pidananya, ini cuma untuk apa dia datang? Kecuali nanti pada saat agendanya saksi korban, maka ini juga kewajiban dia harus datang. Ini akan hadirkan. Tapi kalau nggak ngapain? Hanya yang ada bulian, cuma hujatan kan nggak cocok juga. Tapi ya sudah lah. Kami akan hadapi ini sesuai mekanisme hukum. Kami siap menegakkan hukum ini bagaimana yang sebaiknya. Untuk apa dia persidangan? Dia kan mau bisnis. Dia bisnis itu dia mau coba ya. Sudah mekanisme hukum sudah jalan. Untuk datanya diserahkan kepada kuasa hukum. Untuk masalah pidananya diserahkan kepada kejaksaan untuk melakukan dakwaan dan proses hukumnya. Dia itu bukan pengangguran. Ini harus kita pahami. Dia mempunyai bisnis dan dia punya pekerjaan yang cukup banyak. Pekerjaan itu butuh kebutuhan hidup termasuk keluarganya. Kalau dia hanya mengikuti proses persidangan ini yang tidak mesti dia hadir di situ, untuk apa? Kondisi saat ini bahwa situasi perusahaannya akibat gonjang-ganjing permasalahan ini jelas omsetnya belum. Apalagi diisukan bahwa ini mempunyai sekitarnya itu usahanya ini hal-hal yang negatif semua disampaikan. Buktikan. Makanya kami sangat senang kalau ada yang membuat laporan ke polisi, khususnya ke Polda Metro Jaya, mari buktikan. Benar nggak? Jelas. Sehingga daripada klien kami ini menyimpang dari ketentuan undang-undang. Kalau enggak, kalau benar-benar tidak menyimpang, tapi diada-adakan, direkayasa, resikonya. Nanti jika Polda Metro Jaya menghentikan proses penyelidikan di Polda Metro Jaya dan tidak terbukti pada saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya, maka klien kami akan melakukan tindakan hukum melalui laporan balik atas laporan yang mengada-ngada ini. Itu aja. Jadi tadi saya tambahkan, jangan dibilang mentalnya nggak siap, jangan dibilang takut, jangan dibilang macam-macam lah ya, panik segala macam, bukan itu. Dia itu hanya sesuai pembicaraan dengan kuasa hukum. Pada waktunya dia wajib datang, dia akan datang. Tapi kalau tidak waktunya dia datang, karena dia bekerja seperti biasa, tapi nanti pada waktunya datang, dia pasti akan datang. Jadi kan ada dua Pak Cimondang, cari jalan terbaik. Daripada ini berisik terus-menerus, ya udahlah, aku usaha aja lah. Bang, mempertegas permintaan maaf 7x24 jam, Bang. Minta maaf. Masih jauh, lebaran masih jauh. Lebaran dulu kita maaf. Saat ini sudah kami nyatakan tidak ada maaf. Silakan mekanisme hukum dilaksanakan. Kami dalam hal ini klien kami diwakili oleh jaksa. Jaksa yang melakukan mekanisme hukum melalui proses pengadilan. Jaksa akan membuktikan dakwaannya. Pihak pengacara pada terdakwa membuktikan benar atau tidak. Jadi itu sebenarnya intinya. Jadi hakimlah yang memutuskan salah atau tidak. Kami cuma jadi penonton saat ini, tidak melakukan apapun. Dan di hukum itu nggak ada cerita maaf-maafan. Apalagi ini kan perkara pidana. Gimana maaf-maafan perkara pidana? Seandainya juga maaf-maafan perlukan penerja sama kita, hukumnya tetap jalan. Jangan nanti kalau dia perlukan jadi hukumnya hilang, nggak bisa. Ini hukum adalah hukum. Kalau maaf-maafan perlukan cium-ciuman yang terserah lah. Tapi sisanya tidak akan mengganggu jalannya tindak pidana. Perkara pidana tetap jalan. Itu hanya basa-basi aja lah maaf-maafan itu. Tambah lagi, hukum itu pakai fakta. Ya. Kalau bercinta, pakai perasaan, makanya minta maaf gitu. Tapi kalau tidak, kalau memaafkan itu adanya kan dari kesadaran kita. Kalau kita suruh orang, kau maafkan, ya kan nggak ada masalah. Itu bukan lagi keikhlasan. Padahal memaafkan itu adalah keikhlasan dan berbuat mulia. Ya. Tapi kalau tidak kau maafkan, nah ini kan bahasa-bahasa yang tidak mendidik ya. Kita sini sepertinya memaksa klien kita untuk berbuat sesuatu yang dia kadang terpaksa, itu tidak boleh. Oke, thank you Pak. Masalah penangguhan penahanan dari yang dilakukan itu, Bang. Permohonan, ya kalau penangguhan penahanan prosesnya itu sekarang itu hak dari terdakwa ya. Bagaimana melakukannya, kita tahu ancamannya juga bukan sedikit. Pasal TPP itu berapa tahun? Jadi kalau permohon itu ya silakan saja. Nanti yang menilai permohonan itu bisa dikabulkan, dapat dikabulkan atau tidak. Kalau memang tidak dapat dikabulkan, ya dalam proses sidang tetap dia dalam posisi di dalam
lembaga pemasyarakatan sebagai pendapat tahanan di majelis hakim. Ya. Oke, thank you bang. Bang, Bang, tanggal 1 kan ada 2 agenda ya. Mungkin dari pihak Dr. Reza sendiri akan hadirkan. Itu tanggal 1. Ya, ada 2 agenda. Untuk pidananya tanggal 1 itu kan eksepsi, ya. Jadi untuk eksepsi sebenarnya perlu datang. Untuk masalah konversasinya, ya kita akan lihat nanti lah. Karena kan mediasi. Ya kita akan lihat nanti. Tapi sesuai dengan omongannya Fahmi, mustahil. Ya kalau kita lihat mustahil, nanti kita tanya Dr. Reza mustahil juga apa tidak. Kalau memang sama-sama mustahil, ya kita lihat nanti lah. Ya, Karena kan dipastikan Nikita akan hadir di tanggal 1 itu. dia datang karena kasus pidananya, bukan untuk investasinya. Belum tentu. Belum tentu juga diizinkan nanti pidananya ke mediasi, belum tentu juga. Jadi mediasi itu sebenarnya intinya bagaimana mengusahakan supaya ada perdamaian. Tapi sesuai dengan kata kami di awal bahwa ini tidak ada lagi perdamaian. Dan pihak Nikita juga menyatakan mustahil. Mustahil sama tidak mungkin, jadi hanya mustahil. Jadi kalau mustahil nggak ketemu kan, ya kita tunggu aja nanti tanggal 1, kami tetap akan hadir untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi. Masalah klaim kami nanti, kita lihat situasi lah nanti bagaimana. Kalau memang sudah mustahil kan, ya tanda tanya juga. Respon dari klien sendiri gimana setelah persidangan ini? Ya, hasilnya. Klien kami sebenarnya sudah menyerahkan semua ini kepada kejaksaan. Silakan dalam hal ini karena sudah diwakili oleh kejaksaan dan persidangan pidana, kejaksaan lah yang berbuat. Kami hanya bisa berdoa semoga ini jalan yang terbaik dalam penyelesaiannya. Itu sebenarnya klien kami. Karena dia benar-benar mau tunggu saja supaya bisa berkembang. Thank you bang. Terima kasih banyak.